Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lia Dwi Istiani. Anak-anak bisa panggil saya Bu Lia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau bisa dikenal dengan SPLTV. Baik, langsung saja kita ke materinya ya. Baik, anak-anak, langsung saja kita bahas materi pembelajaran kali ini, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel atau bisa disebut dengan SPLTV. Adapun tujuan dari pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menyusun konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan syarat sistem persamaan linier 3 variabel. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Baik, sebelum memasuki materi SPLTV, anak-anak harus paham dulu mengenai materi prasyarat. Ada 2 di sini ya. Yang pertama, persamaan linier 2 variabel. Yang kedua, sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, kedua materi prasyarat ini sudah anak-anak dapatkan ketika anak-anak duduk di bangku SMP. Langsung saja kita ke pokok bahasan di SPLTV. Nah, pada materi SPLTV ini ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, menentukan definisi SPLTV, kemudian menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV ini ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama, metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode gabungan. Metode gabungan ini terdiri dari metode eliminasi dan substitusi. Jadi digabungkan, dijadikan satu. Nah, tapi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas definisi SPLTV, bagaimana bentuk umum dari SPLTV, kemudian membuat model SPLTV dari masalah kontekstual, dan yang keempat, penyelesaian SPLTV dengan metode eliminasi. Baik, anak-anak coba pahami masalah berikut. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Sukamaju mengadakan pasar bazar murah di alun-alun. Di salah satu stand bazar tersebut menawarkan beberapa paket hemat sembako yang berisi minyak goreng, gula, dan teh. Adapun isi dan harga dari masing-masing paket adalah sebagai berikut. Jadi untuk paket yang pertama itu terdiri dari 2 liter minyak goreng, 2 kg gula, 1 pak teh dengan diberi harga 48.000. Kemudian yang paket 2 itu berisi 1 liter minyak goreng, 2 kg gula, dan 3 pak teh yang diberi harga 44.000. Kemudian untuk paket yang ketiga, itu terdiri dari 3 liter minyak goreng, 1 kg gula, 2 pak teh dengan diberi harga 54.000. Karena tertarik dengan promo tersebut, Budina memutuskan untuk membeli masing-masing satu dari setiap paket yang ditawarkan dengan tujuan untuk dijual lagi secara eceran. Jadi tadi kan pada bazar ada 3 paket. Nah, Budina akan membeli masing-masing satu dari setiap paket itu. Jadi paket 1 membeli 1, paket 2 membeli 1, kemudian paket 3 juga membeli 1. Nah, tujuannya tadi untuk dijual lagi secara eceran. Nah, untuk memutuskan harga jual, Budina harus mengetahui dulu harga dari masing-masing barang. Nah, tadi kan tidak diberitahu berapa masing-masing harganya. 1 liter minyak itu berapa, 1 kg gula itu berapa, 1 pak teh itu berapa. Tadi kan hanya harganya itu hanya setiap paket yang berisi dari 3 barang tadi. Nah, coba anak-anak bagaimana cara mengetahui harga dari tiap barang itu? Nah, coba bagaimana caranya? Coba anak-anak pikirkan.
Kemudian yang kedua, bagaimana model matematika untuk menyelesaikan masalah di atas? Nah, baik. Supaya lebih mudah, kita bahas saja ya. Oke, kita misalkan harga 1 liter minyak goreng itu X, harga 1 kilogram gula itu Y, harga 1 pak teh itu Z. Nah, maka model matematika untuk ketiga paket tadi adalah untuk paket yang pertama ya, di situ terdiri dari 2 liter minyak, 2 kilogram gula, 1 pak teh. Nah, tadi karena 1 liter minyak itu dilambangkan dengan X, maka 2 liter minyak bisa ditulis dengan 2X. Kemudian ditambah 2 kilogram gula, yaitu ditulis dengan 2Y, dan 1 pak teh, maka ditambah Z sama dengan 48.000. Untuk yang pakai 2 sama, diperoleh model matematika X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 44.000. Kemudian yang pakai 3, model matematikanya yaitu 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 54.000. Nah, dari ketiga persamaan itu akan membentuk yang namanya sebuah sistem persamaan. Nah, jadi sistem itu kumpulan dari beberapa persamaan. Tadi kan ada 3 persamaan sehingga membentuk suatu sistem. Nah, sistem tersebut disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, maka kita bisa mendefinisikan apa itu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi SPLTV adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, jadi tadi kan terdiri dari 3 variabel yang kita misalkan tadi. Kalau 1 liter minyak itu X, kemudian 1 kilogram gula itu Y, dan 1 pak teh itu Z. Jadi X, Y, Z itu disebut dengan variabel. Oke, anak-anak harus ingat ya mengenai apa itu variabel, apa itu koefisien, dan apa itu konstanta. Itu sudah dibahas ketika anak-anak masih duduk di bangku SMP, yaitu pada materi aljabar. Nah, bagaimana bentuk umum dari SPLTV? Nah, sebagai berikut ya. Oke, nah ini dia keterangannya. X, Y, dan Z adalah variabel. Kemudian A1, A2, dan A3 itu dinamakan koefisien variabel X. Kemudian B1, B2, B3 itu koefisien dari variabel Y. Kemudian C1, C2, C3 itu koefisien dari variabel Z. Kemudian D1, D2, D3 itu disebut dengan konstanta. Nah, berikut saya berikan contohnya. Contoh yang pertama, apakah persamaan-persamaan berikut membentuk sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, coba anak-anak pahami contoh berikut ya. Apakah membentuk sistem persamaan linear 3 variabel? Tadi sudah ada pengertiannya ya, bahwa sistem persamaan linear 3 variabel itu sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel. Yang pertama, untuk soal yang A, terdiri dari 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 3, kemudian 5X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 1, X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 5. Nah, apakah ini membentuk sistem persamaan linear 3 variabel? Iya, benar. Ini membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa? Karena ini memiliki 3 variabel. Apa saja variabelnya? Yaitu X, Y, dan Z. Nah, untuk soal yang B, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10. 4A dikurangi B ditambah C sama dengan 4. 3X dikurangi Y ditambah 3Z sama dengan 7. Nah, apakah ini membentuk sistem persamaan linear 3 variabel? Coba anak-anak jawab, iya atau tidak? Tidak ya, berarti salah. Kenapa? Karena pada soal yang B ini itu terdiri dari 6 variabel. Apa saja? X, Y, Z, kemudian A, B, dan C. Nah, jadi dalam suatu sistem, maksudnya 3 variabel, dalam satu sistem itu cuma ada 3 variabel. Sementara pada yang B itu ada variabelnya X, Y, Z, A, B, C. Jadi itu bukan termasuk dari
SPLTV. Nah, untuk soal yang ketiga ini, coba anak-anak cari benar atau salah soal tersebut merupakan sistem persamaan linear 3 variabel atau bukan. Coba anak-anak jawab ya. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Di suatu toko alat tulis, Sinta membeli 3 buku, 1 penggaris, dan 6 pensil. Harus membayar Rp22.000. Kemudian Rani membeli 2 buku, 2 penggaris, dan 4 pensil, harus membayar Rp20.000. Sedangkan Farah membeli 4 buku, 1 penggaris, dan 3 pensil, harus membayar Rp20.500. Maka tentukan sistem persamaan linear dari ilustrasi di atas. Oke, jadi dari ilustrasi itu kita buat model matematikanya sehingga nantinya membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, penyelesaian langkah pertama yang dilakukan, kita misalkan bahwa X itu adalah harga 1 buku, kemudian Y itu adalah harga 1 penggaris, kemudian Z itu adalah harga 1 pensil. Oke, maka tadi kan pada soal Sinta membeli 3 buku. Karena ada 3, maka 3X. Jumlah X-nya ada 3. X ditambah X ditambah X. Berarti ada 3X. Nah, untuk persamaan pertama itu 3X ditambah 1 penggaris. Tadi penggaris dimisalkan Y. Berarti ditambah Y. Kemudian ditambah lagi. Tadi membeli 6 pensil. Pensil disimbolkan dengan Z. Berarti ditulis 6Z. Sama dengan 22.000. Begitu untuk yang persamaan kedua dan ketiga, sehingga terbentuklah yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Baik, kita lanjut ke contoh 3. Sebuah pabrik lensa memiliki 3 buah mesin yaitu A, B, dan C. Jika ketiganya bekerja, maka 5.700 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Jadi ketika ketiga mesin itu bekerja dalam 1 minggu, maka menghasilkan 5.700 lensa. Nah, jika hanya mesin A dan B yang bekerja, maka yang dihasilkan 3.400 lensa dalam 1 minggu. Jika hanya mesin A dan C yang bekerja, maka hanya 4.200 lensa yang dihasilkan dalam 1 minggu. Nah, maka tentukan sistem persamaan linear dari ilustrasi di atas. Sama dengan contoh 2 tadi, kita misalkan untuk A itu merupakan tiap mesin A, kemudian B itu tiap mesin B, C ya tiap mesin C. Nah, diperoleh model matematika ini, A ditambah B ditambah C sama dengan 5.700. Dari mana persamaan 1 itu diperoleh? Yaitu pada pernyataan itu. Jika ketiganya bekerja, maka 5.700 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Ketiganya maksudnya 3 buah mesin tadi bekerja bersama. Nah, dalam 1 minggu itu menghasilkan 5.700 lensa. Nah, kemudian yang persamaan kedua, A ditambah B. Nah, itu untuk mesin A dan B yang bekerja dihasilkan 3.400 lensa dalam 1 minggu. Kemudian yang ketiga, tadi kan yang bekerja hanya mesin A dan C. Nah, dihasilkan dalam 1 minggu itu 4.200 lensa.